dari Hagai 2 Hagai 2 ayat 11 sampai 20. Jika saudara-saudara sudah mendapatkannya, kita akan membacakan bagian ini secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 11, lalu saudara-saudara menyambut dengan ayat 12. Demikian seterusnya kita membaca bagian ini sampai ayat 20. Hagai 2 ayat 11 sampai 20. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca jubahnya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Kita bisa membagi bagian ini menjadi 3 bagian, dan kita langsung mulai saja dengan bagian yang pertama. Saudara-saudara, bagian yang pertama bisa kita lihat dari ayat 11 sampai 15. Saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan lagi ayat 11 sampai 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 11 sampai ayat 14, di situ kita menemukan 2 ilustrasi dari hukum Taurat. Ilustrasi yang pertama adalah daging yang kudus tidak otomatis menguduskan apapun yang disentuhnya. Dan ilustrasi yang kedua, orang yang najis akan menajiskan apapun yang disentuhnya. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ilustrasi yang pertama, Hagai bertanya, ya, apakah kalau orang menyimpan daging yang kudus dalam punca jubahnya, lalu punca jubahnya itu menyentuh makanankah, menyentuh apapun, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang disentuhnya itu menjadi kudus? Dan para imam menjawab, tidak. Ya, sesuatu yang kudus tidak otomatis menjadikan apapun yang disentuhnya menjadi kudus. Dan pertanyaan yang kedua, saudara kasih Tuhan, apakah orang yang menyentuh mayat, ketika menyentuh orang lain, orang yang disentuhnya itu menjadi najis? Dan para imam menjawab, iya. Sesuatu yang najis akan menajiskan apapun yang disentuhnya. Sesuatu yang kudus tidak otomatis menguduskan apapun yang disentuhnya. Sesuatu yang najis dengan otomatis menajiskan apapun yang
disentuhnya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat ya, ternyata lebih mudah menajiskan daripada menguduskan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, sesuatu bisa menjadi najis hanya karena menyentuh yang najis. Sesuatu tidak langsung jadi kudus hanya karena menyentuh yang kudus. Ternyata menjadikan sesuatu najis lebih mudah daripada menjadikan sesuatu itu kudus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kedua ilustrasi ini sedang menggambarkan keadaan bangsa Yehuda. Saudara bisa lihat itu pada ayat 15, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, ilustrasi yang dipakai oleh Hagai ini sebenarnya lagi berbicara mengenai keadaan bangsa Yehuda. Karena pada ayat 15 Hagai mengatakan, begitu juga dengan umat ini. Ya, yang dimaksud dengan umat di sini adalah bangsa Yehuda. Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka, di sana adalah najis. Jadi saudara-saudara, kedua ilustrasi ini sebenarnya lagi berbicara mengenai bangsa Yehuda. Saudara-saudara, saat itu bangsa Yehuda sedang sibuk membangun kembali bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mau mereka terlena dalam kesibukan sehingga mengabaikan kekudusan. Jadi mengapa Hagai mengangkat dua ilustrasi ini? Saudara kasih oleh Tuhan, dua ilustrasi ini sedang berbicara mengenai kondisi bangsa Yehuda. Mereka lagi sibuk membangun bait Allah. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita perlu mundur sedikit, saudara kasih oleh Tuhan ya, ke bagian-bagian sebelumnya. Saudara-saudara, dalam Hagai 1, bangsa Yehuda mengabaikan pembangunan bait Allah. Tuhan marah. Hagai 2 dimulai dengan bangsa Yehuda putus asa. Tuhan menghibur. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Hagai pertama Tuhan marah. Hagai kedua dimulai dengan Tuhan menghibur. Waktu mereka tidak taat, Tuhan marah. Waktu mereka putus asa, Tuhan menghibur. Nah, saudara-saudara, bagian yang kita baca ini konteksnya mereka bukan tidak taat. Yang kedua, mereka bukan sedang putus asa. Mereka sedang taat. Mereka sedang sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk membangun kembali bait Allah. Loh, kan bukan hal yang salah. Bukan hal yang, dan ini bukan hal yang salah. Ini suatu hal yang baik. Saudara-saudara, dibanding waktu mereka nggak taat, lebih bagus yang sekarang. Mereka taat. Dan mereka sudah 3 bulan melakukan pembangunan kembali bait Allah. Nah, menarik saudara-saudara, di tengah-tengah pembangunan itu tiba-tiba Tuhan menyampaikan firman-Nya. Nah, saudara-saudara, yang Tuhan sampaikan kok kayak nggak nyambung. Kalau nggak taat, Tuhan tegur. Kalau putus asa, Tuhan hibur. Lah, sekarang taat, Tuhan bilang apa? Coba kamu tanya sama imam. Loh, kita lagi sibuk bangun bait Allah ini. Ya, ini pembangunan bait Allah ini kan sudah ketunda. Ini sudah mangkrak selama 18 tahun. Dan sekarang kita sudah mulai lagi pembangunan ini. Masa lagi sibuk-sibuk bangun bait Allah, tiba-tiba Tuhan bilang, stop. Loh, kok disuruh stop? Pergi ke imam. Ngapain Tuhan? Nanya. Nanya apa? Tanya sama imam. Kalau ada orang bawa daging yang kudus di puncak jubahnya, lalu puncak jubahnya sentuh makanan kah, barang kah, apakah barang itu jadi kudus? Yang kedua, kalau ada orang pegang mayat, lalu orang itu menyentuh orang lain, orang itu jadi najis nggak? Loh, kan nyambung. Urusannya apa dengan pembangunan bait Allah? Kita lagi sibuk. Kalau dulu kami mager, ya disuruh bangun bait Allah, nggak bangun bait Allah. Kalau dulu kami putus asa, ya karena sibuk bernostalgia dengan masa lalu. Ya, aduh apa gunanya nih bait Allah dibangun kalau tidak sebagus bait Allah Salomo. Dan waktu kami tidak taat, Tuhan marah. Waktu kami putus asa, Tuhan hibur. Sekarang kami sudah taat, Tuhan suruh nanya. Nanya apa? Kalau ada orang bawa daging, ini hubungannya apa dengan pembangunan bait Allah? Saudara bisa bayangkan, mereka lagi sibuk-sibuk saudara Tuhan. Ya saudara-saudara, bawa linggis, saudara bawa pahat, saudara bawa gergaji. Wah, saudara bisa bayangkan, sudah lagi sibuk-sibuknya, lagi fokus-fokusnya saudara Tuhan. Saudara-saudara, kalau dulu kan mereka sibuk bangun rumah sendiri. Nah, sekarang mereka sibuk bangun rumah Tuhan. Berarti kan mereka lagi melakukan pelayanan. Lagi sibuk-sibuknya pelayanan, Tuhan bilang apa? Stop pelayanan dulu ya. Berhenti sebentar. Ngapain Tuhan pergi ke imam? Ngapain Tuhan nanya imam? Nanya apa? Kalau ada orang bawa daging, nggak nyambung ini kok saya lagi bangun bait Allah ini, saya tanya mengenai daging. Kalau ada orang bawa daging, daging itu daging kudus, lalu sentuh kepada orang orang itu jadi kudus nggak? Enggak. Kalau ada orang saya pegang mayat, nah orang itu kemudian pegang orang lain, orang ini pegang itu jadi najis nggak? Jadi najis. Lah, kok nggak nyambung pertanyaannya dengan konteksnya? Kami lagi bangun bait Allah, kok pertanyaannya yang beginian? Ya, saudara-saudara ingat kan, waktu mereka tidak taat, Tuhan bilang apa? Emang sudah waktunya kamu membangun rumahmu yang dipapani dengan
Baik, kamu bilang belum waktunya bangun rumah Allah. Belum, emang sudah waktunya rumahmu dipapai dengan baik? Itu pertanyaan kan? Yang kedua, waktu mereka putus asa, Tuhan bilang apa? Adakah di antara kamu yang pernah melihat rumah ini dalam segala kemegahannya? Nyambung. Lah ini saudara-saudara lagi sibuk-sibuknya, Tuhan suruh mereka nanya sama imam. Tanya apa Tuhan? Kalau ada orang bawa daging, sentuh orang yang sentuh orang atau sentuh barang, jadi kudus enggak? Kalau ada orang pegang mayat, sentuh orang, lalu orang itu sentuh orang lain, orang yang disentuh itu jadi najis enggak? Lu enggak nyambung. Maka saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada penafsir yang menganggap bahwa bagian yang kita baca ini saudara-saudara aslinya enggak ada dalam kitab Hagai. Ya, kenapa? Karena kayaknya ini enggak nyambung. Kitab Hagai bicara pembangunan bait Allah, kok ini tiba-tiba bicara mengenai kekudusan dan kenajisan. Kayaknya out of topic, saudara kasih oleh Tuhan ya. OT, saudara kasih oleh Tuhan ya. Out of topic ini. Kan nggak nyambung, kita lagi bicara bait Allah, kok ini sekarang bicara mengenai kenajisan dan kekudusan. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, salah kalau kita berpikir nggak nyambung. Justru saudara-saudara, bagian ini sangat nyambung dengan pembangunan bait Allah. Kenapa saudara-saudara? Tuhan sengaja angkat ilustrasi ini untuk mengingatkan mereka. Jangan sampai karena lagi sibuk pelayanan, kamu mengabaikan kekudusan. Jangan sampai kesibukanmu dalam membangun bait Allah bikin kamu mengabaikan kekudusan sehari-hari. Ya, kalau kita tarik dalam aplikasi yang lebih praktis, jangan sampai kita, saudara-saudara, menganggap kekudusan nggak perlu. Mentang-mentang lagi sibuk pelayanan. Mentang-mentang, saudara-saudara Tuhan, kita dipercayakan banyak pelayanan, lalu kita pikir, ngapain bicara mengenai kekudusan? Saya kudus kok. Buktinya apa? Buktinya saya banyak pelayanan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pikiran seperti ini bukan muluk-muluk, saudara kasih oleh Tuhan. Ini pikiran yang real. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada pelajaran penting ya, yang kita bisa ambil dari ilustrasi ini, saudara-saudara. Apa pelajarannya? Kedekatan dan keterlibatan dengan hal-hal yang kudus, nggak otomatis bikin saudara jadi kudus. Itu pelajarannya. Kedekatan dan keterlibatan dengan hal-hal yang kudus, tidak otomatis bikin saudara menjadi kudus. Dan saudara yang terlibat dalam pelayanan harus ingat kalimat ini. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sangat mudah berpikir, kita ini kudus. Karena kita banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kudus. Saudara-saudara, orang kalau hidup di dalam dosa, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerjanya ke diskotik, kelabing, saudara yang kasih oleh Tuhan, jarang lah ya dia menganggap dirinya orang kudus. Saudara-saudara, kalau sampai ada yang seperti itu keterlaluan, saudara-saudara ya. Tiap hari bolak-balik prostitusi, tiap hari saudara yang kasih oleh Tuhan minum-minum, tiap hari saudara yang kasih oleh Tuhan dugem, baru merasa dirinya orang kudus. Ke gerejanya nggak pernah, saudara kasih oleh Tuhan, tapi tanya, kamu orang kudus? Saya yang paling kudus Pak di kota Manado ini. Wah, keterlaluan saudara-saudara ya. Kamu kayaknya kacanya salah deh, saudara-saudara ya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, yang perlu mewaspadai diri itu siapa? Saudara dan saya. Saudara hari Sabtu persiapan ke gereja. Hari Minggu saudara pergi ke gereja. Saudara Sabtu masih pelayanan di gereja. Hari Minggu saudara pelayanan lagi di gereja. Sibuk-sibuknya. Nah, orang yang sibuk dalam pelayanan harus ingat saudara-saudara apa yang dikatakan Hagai di sini. Kedekatan dan keterlibatan dalam hal-hal yang kudus nggak otomatis bikin saudara menjadi kudus. Nggak otomatis saudara-saudara. Saudara-saudara, kita tidak boleh berpikir bahwa dengan terlibat dalam aktivitas rohani kita otomatis menjadi rohani. Orang yang rohani pasti akan terlibat dalam aktivitas rohani. Orang yang rohani pasti tertarik dengan aktivitas rohani. Tapi orang yang terlibat dalam aktivitas rohani tidak diasumsikan otomatis adalah orang yang rohani. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang itu memakai aktivitas rohani untuk menjadi kedok ketidakrohanian dia. Dia tahu dia tidak rohani. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, dia berpikir, dengan mencemplungkan diri dalam banyak kegiatan rohani, saya akan menjadi rohani. Maka Hagai mengatakan, kamu lihat itu, ada daging yang kudus, nyentuh barang yang tidak kudus. Orang itu jadi kudus enggak? Barang itu jadi kudus enggak? Enggak. Justru yang terjadi sebaliknya, ada yang najis, sentuh barang apapun, maka barang itu jadi najis. Maka saudara-saudara, pelajarannya apa? Kekudusan tidak menular. Saudara jangan berpikir datang ke gereja, rutin ke gereja, rajin ibadah, saudara jadi orang kudus. Banyak pelayanan, banyak persembahan, saudara jadi orang kudus. Saudara-saudara, salah satu godaan bagi orang yang aktif di gereja itu apa? Berpikir
pelayanan bisa mensubstitusi kekudusan. Karena saya melakukan banyak hal yang kudus. Saya pelayanan. Saya banyak melakukan aktivitas yang kudus. Saya kasih persembahan, saya pelayanan, saya kasih persembahan. Pokoknya hidup saya Pak 24 jam di gereja. Masa saya nggak kudus? Nah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang gereja mikirnya kayak gini. Karena saya lama di gereja, ya 1 minggu saudara kasih oleh Tuhan, hidup saya itu lebih lama di gereja daripada di rumah. Oh berarti saya kudus banget dong. Nah saudara-saudara kita juga bisa mikir kayak gitu kan. Kalau lihat orang saudara kasih oleh Tuhan, ih ini dekat dengan Tuhan ini. Dari mana kamu tahu? Iya Pak, coba bayangkan seminggu 7 hari Pak, 5 hari di gereja Pak. Ayo, kalau yang kayak gini aja nggak dekat dengan Tuhan, apalagi kayak kita bilang sudah kasih oleh Tuhan ya kan. Yang dia saja 5 hari dalam seminggu aja di gereja, semua pelayanan dia babat, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, saudara-saudara ya, dari komisi wanita, saudara kasih oleh Tuhan ya, dari komisi wanita, komisi sekolah minggu, semua dia babat. Saudara-saudara rapat ini, semua dia ada. Orang kayak gini saja masa nggak dekat dengan Tuhan. Kalau yang gini nggak dekat dengan Tuhan, apalagi saya. Kenapa? Karena dia sangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kudus. Tapi saudara, HG mengatakan, enggak begitu prinsipnya. Keterlibatan dan kedekatan dengan hal-hal kudus tidak otomatis menjadikan saudara orang yang kudus. Maka prinsipnya saudara-saudara, pelayanan tidak boleh mensubstitusi kekudusan. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan bilang sama diri saudara, oh saya banyak kelemahan ya, tapi enggak apa-apa lah. Tapi kan saya juga banyak pelayanan. Ya, saudara-saudara. Saudara nggak boleh bilang, ya karena saya banyak pelayanan, maka untuk kekudusan pengecualian. Ya, kalau jemaat biasa saudara kasih oleh Tuhan, harus hidup kudus. Tapi kalau pengurus gereja, boleh sekali-kali tidak hidup kudus. Kenapa? Karena kontribusinya ke gereja banyak. Ya kalian kontribusi gereja 0. Ya harus hidup kudus. Sudah nggak kudus, nggak kontribusi, keterlaluan. Saya banyak kontribusi. Maka kalau 1-2 nggak kudus, bolehlah. Ya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, contoh ya saudara-saudara ya. Ini nggak berlaku untuk semua. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak sedikit ya. Itu pengurus atau majelis yang latar belakangnya pengusaha, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi dalam dunia bisnis banyak manipulasinya. Oh di gereja pengurus. Di gereja penatua. Saudara-saudara, karena dia penatua, maka pelayanan, persembahan. Saudara-saudara bisa dikatakan, dia banyak berkontribusi di gereja. Pelayanan dari waktunya dia berkontribusi, persembahan dari uangnya dia berkontribusi. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, di perusahaannya, waduh saudara-saudara, klien dimanipulasi, gaji karyawan dimanipulasi, tapi hari Minggu saudara yang kasih oleh Tuhan kayak malaikat. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ditanya, Pak, kenapa ya Bapak kalau di perusahaan itu kok negatif sekali image-nya, tapi kenapa di gereja orang merasa Bapak itu seorang pelayan yang teladan? Gini, kalau nggak kayak gitu, saya nggak dapat uang banyak. Dan kalau nggak dapat uang banyak, saya kasih persembahan Bapak ke gereja. Kamu tahu kenapa persembahan saya besar di gereja? Karena cara bisnis saya kayak gini. Setiap bulan persembahan saya sekian, ratus juta. Tahu dari mana uang itu? Dari manipulasi ini semua. Ya, jadi saya tahu lah ya, saya nggak sempurna, tapi ketidaksempurnaan saya dalam hal ini bisalah disubstitusi dengan kontribusi saya di dalam gereja. Nah, dia berpikir saudara-saudara, karena banyak dekat-dekat dengan hal rohani, dia otomatis jadi rohani. Maka saudara kasih oleh Tuhan, tidak sedikit juga ya orang-orang kayak gini pengen berteman dengan hamba-hamba Tuhan. Karena dipikir saudara-saudara, kalau teman saya banyak pendeta, walaupun saya kalau teman saya banyak pendeta walaupun saya mafia, saudara kasih oleh Tuhan ya, saya jadi kudus karena saya banyak berteman dengan orang kudus. Saya ulangi saudara-saudara ya, banyak orang saudara kasih oleh Tuhan nggak kudus, tapi dia berpikir kalau banyak berteman dengan orang kudus, otomatis dia jadi kudus. Maka suka undang pendeta makan, saudara-saudara ya, suka bikin makan-makan bersama dengan pendeta, saudara kasih oleh Tuhan. Acara makan malam eksklusif bagi para pendeta, baik yang dia kenal atau tidak dia kenal. Kok dia, saudara kasih oleh Tuhan, dia sebenarnya kayak setan, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi kenapa dia suka berteman dengan para pendeta? Ya karena dia berpikir, dengan berteman dengan banyak para pendeta, dia akan jadi orang kudus. Dia lupa saudara-saudara, Yudas itu dekat dengan Yesus. Ayo saudara-saudara, Yudas itu gurunya Yesus, teman seangkatannya Petrus, Yohanes. Jadi kudus enggak? Jadi kudus sih ya, saudara kasih oleh Tuhan, enggak jadi kudus kok. Enggak
Nggak jadi kudus, Yudas tidak jadi kudus. Saudara-saudara sampai sekarang nggak ada gelar Santo Yudas, itu nggak ada, saudara-saudara Tuhan ya. Walaupun kita di Protestan nggak pakai istilah Santo, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara nggak ada Santo Yudas, itu nggak ada. Kenapa saudara-saudara Tuhan? Karena Yudas tidak pernah jadi orang kudus, walaupun dia nempel dengan orang kudus. Saudara-saudara bisa bayangkan ya, itu kan Pak Tong bilang saudara-saudara ya, kebahagiaan Yudas itu kan pernah ada bukunya Pak Tong yang kecil itu, seri doa momentum itu, kebahagiaan Yudas. Dia bilang, siapa yang lebih bahagia dari Yudas? Dia bilang, sejaman dengan Yesus, punya guru namanya Yesus, teman seangkatannya Yohanes, teman seangkatannya Petrus. Wah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yudas ini masuk seminari yang paling beruntung, saudara-saudara Tuhan ya. Bisa bayangkan saudara-saudara ya, STT-nya rektornya Yesus, saudara-saudara Tuhan kan, teman seangkatannya Petrus. Ini saudara-saudara Tuhan, kurang kudus apa lingkungannya ini? Tapi saudara-saudara, Yudas berakhir dengan apa? Nggak jadi orang kudus. Saya tanya saudara-saudara, Yudas pernah ngusir setan nggak? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa, waktu murid-murid Yesus diutus mengusir setan, lalu mereka pulang, guru-guru kami pulang, dan kami melihat setan-setan pada gemeteran. Salah satunya Yudas yang ngomong. Ya saudara-saudara, kan Yesus kan pernah mengusir murid-muridnya kan, baru muridnya pulang. Baru bilang, guru, semua setan gemeteran. Saudara-saudara, salah satu yang ngomong itu siapa? Yudas. Ayo, saudara bisa bayangkan, sudah guru Yesus, teman seangkatan para rasul, bisa ngusir setan, tapi tidak jadi kudus kan? Kenapa saudara-saudara? Kekudusan nggak menular. Kekudusan nggak menular, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan mensubstitusi kekudusan dengan pelayanan. Jangan, saudara-saudara. Jangan saudara berpikir karena saya sudah banyak pelayanan, maka saya ada pengecualian untuk kekudusan. Oh, saya banyak pelayanan, maka ya kalau urusan pertobatan-pertobatan, bolehlah ya, ada beberapa hal yang saya nggak perlu tinggalkan. Karena saya sudah banyak kontribusi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu bukan hanya untuk orang Kristen biasa. Pertobatan itu bukan hanya untuk jemaat. Pertobatan itu untuk orang-orang yang aktif melayani. Justru semakin kita aktif melayani, saudara akan semakin sadar, saudara semakin tidak layak untuk melayani. Saya ulangi saudara-saudara ya, orang yang aktif dalam melayani akan semakin sadar kalau dia tidak layak untuk melayani. Ini gambaran dari pelayan yang benar. Bukan semakin aktif melayani baru berpikir, berarti kualifikasi saya oke dong. Dulu saya nggak nyangka loh, bisa pelayanan kayak gini. Saya pikir dulu saya nggak bisa apa-apa. Ternyata diminta ini, diminta itu. I'm not bad loh. Wah, saudara-saudara harusnya ya, kalau kita punya hati yang benar, semakin kita dipercaya Tuhan, kita semakin takut loh. Tuhan, kok orang kayak saya bisa dipercaya banyak ya? Apa Tuhan nggak salah ini kasih-kasih kayak gini sama saya? Saudara-saudara, kalau kita semua berkata, Tuhan nggak salah kasih-kasih kayak gini sama saya. Kalau bukan saya, siapa lagi Tuhan? Wah, saudara-saudara, kalau hati kita sudah ngomong kayak gitu, itu hati yang sudah bermasalah, saudara Tuhan. Hati yang sudah bermasalah. Orang yang hatinya beres, dia tahu, Tuhan, kalau saya pikir-pikir ya, hidup saya ini banyak nggak sempurnanya. Tapi toh, kenapa Tuhan terus kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi. Kita tidak berasumsi, karena saya dikasih banyak pelayanan, berarti saya sudah benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Kita akan berasumsi karena Tuhan kasih saya banyak pelayanan, saya harus berjuang untuk makin kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita harus sempurna dulu baru boleh pelayanan? Tidak. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus tahu diri. Saudara dan saya tidak perlu sempurna baru pelayanan, tapi saudara harus terus tahu diri dalam pelayanan. Ketika saya pelayanan, saya tidak tolak. Tapi itu adalah motivasi saya untuk berjuang makin kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan kita, ayo berjuang. Berjuang untuk kudus, apa? Pelayanan. Orang yang hatinya benar, saudara-saudara, ketika dikasih pelayanan, dia tahu, Tuhan pada dasarnya saya nggak layak. Tapi karena Tuhan sudah berikan, saya akan fight untuk hidup kudus. Bukannya kita berasumsi, karena Tuhan sudah kasih banyak pelayanan, itu artinya apa? Tuhan merasa saya qualified.
Tuhan merasa saya qualified. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pelayan yang benar tidak pernah merasa qualified. Tidak, saudara-saudara. Pelayan yang benar tidak merasa dirinya qualified. Pelayanan yang benar hanya merasa dirinya dipercaya. Bukan qualified, tapi hanya dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu Tuhan percayakan pelayanan ini kepada kita, walaupun kita tahu kita tidak layak untuk dipercaya, maka kita harus berjuang untuk hidup semakin kudus. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 11 sampai 15 ini sedang menegur kemunafikan. Kemunafikan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak yang munafik itu apa? Justru yang aktif. Banyak saudara-saudara ya, yang munafik di gereja itu yang aktif. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mental dari gereja, kenapa? Karena disakiti oleh yang aktif. Orang jarang ya saudara-saudara meninggalkan gereja kalau menyakiti juga orang yang nggak aktif, saudara dikasihi oleh Tuhan. Orang yang datang ke gereja sebulan sekali, saudara dikasihi oleh Tuhan, baru menyakiti saudara. Saudara kan jarang walk out dari gereja, saudara-saudara ya. Saya sakit hati Pak, sama siapa? Bapak itu yang mana? Yang itu Pak. Dia juga datangnya Pak setahun sekali, saudara oleh Tuhan ya. Saudara-saudara kita jarang ya keluar dari gereja karena disakiti oleh orang yang datang cuma setahun sekali. Saudara-saudara ya, kita pikir hebat banget dia, cuma datang setahun sekali saja bikin saya nggak ke gereja seumur hidup. Tapi saudara-saudara yang bikin orang banyak mental dari gereja siapa? Ya majelis kan, saudara oleh Tuhan kan. Kita bilang apa? Nggak nyangka, kok orangnya kayak gitu. Saudara-saudara kalau dia cuma datang setahun sekali, baru nyakitin saudara bilang apa? Wajar saja, dia kayak gitu. Ya memang kayak gitu, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Tapi kalau saudara disakitin sama pengurus, saya pikir ya orang kudus, saudara kasih oleh Tuhan. Bukan orang kudus, rupanya orang kudus. Saya pikir dulu ya Bapak itu orang yang bisa diteladani, ternyata nggak nyangka ngomongnya kayak gitu. Saudara-saudara bayangkan ya, sama-sama disakiti sekali. Tapi kalau disakiti sama orang yang aktif di gereja, sakitnya kan kemana-mana saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kita nggak berharap disakiti oleh dia. Tapi kalau disakiti sama orang yang hanya ke gereja setahun sekali, 10 tahun sekali, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Saudara bilang, biasalah. Memang juga dia nggak pernah ke gereja, pantas ngomongnya kayak gitu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sibuk melayani Tuhan tidak berarti saudara dekat dengan Tuhan. Sibuk melayani Tuhan tidak berarti saudara mirip dengan Tuhan. Sibuk melayani Tuhan tidak berarti saudara berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah semua yang melayani Tuhan diperkenan Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Saudara gini, barang yang di rumah saudara saja pun sama-sama saudara pakai kan untuk melayani saudara. Tapi saudara-saudara, tidak semua barang yang saudara pakai untuk melayani saudara, saudara anggap berkenan. Misalnya saudara-saudara, sapu ijuk. Saudara-saudara, sapu ijuk dipakai enggak? Dipakai. Habis dipakai, saudara taruh di mana? Di kamar. Di gudang, saudara Tuhan. Itulah dipakai tapi tak diperkenan, sapu ijuk. Saudara mau dipakai Tuhan? Mau. Dipakai jadi apa? Sapu ijuk, saudara Tuhan. Nah itu, dipakai. Habis dipakai, ditaruh di dalam gudang. Sampai jamuran, saudara Tuhan. Ya, nanti tahun baru dikeluarkan lagi. Untuk apa? Nyapu. Setelah itu, masukkan lagi. Ya, saudara-saudara, maka saudara perhatikan saudara kasih oleh Tuhan, ada sapu ijuk itu ya, cuma dipakai sekali. Habis itu saudara kasih oleh Tuhan mau dipakai lagi, dibuang. Kenapa? Sudah kelamaan di gudang, nggak dilihat-lihat sampai jamuran. Saudara-saudara, sampai apa saudara kasih oleh Tuhan, sampai lumutan. Loh, kenapa nggak diperhatikan Pak? Siapa yang memperhatikan sapu ijuk? Dipakai jadi apa? Sapu ijuk. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ibu-ibu zaman dahulu kan suka koleksi piring ya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, tidak semua piring dipakai setiap hari. Ada piring yang hanya dipakai setahun sekali. Ya saudara-saudara, saya nggak tahu ibu-ibu saudara seperti kayak ibu-ibu saya nggak, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tapi saudara-saudara, ibu-ibu zaman dahulu itu suka mengkoleksi piring. Saudara-saudara, kalau piring kaca, piring kaleng itu untuk tiap hari. Tapi piring keramik tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Itu hanya untuk arisan. Ya saudara-saudara, kalau yang lihat cuma anak-anaknya, rugi dia mengeluarkannya, saudara-saudara. Ini baru dikeluarkan kalau datang ibu-ibu yang lain. Maka terjadilah pamer keramik. Ini saya beli ya waktu di Pekanbaru ini. Nah, saudara-saudara, beli di mana? Oh, ini waktu saya pergi ke China ini belinya. Nah, tapi saudara-saudara, kalau anaknya yang pakai, mau makan siang pakai piring. Nggak boleh. Makan siang pakai piring kaleng sana. Tapi saudara-saudara, kalau udah arisan keluarga, saudara-saudara, baru teman-teman kerja suaminya datang, wah saudara-saudara, piring kaleng disembunyikan semua.
Ya, piring kaleng, piring plastik sembunyikan semua saudara-saudara Tuhan. Yang gambar ayam jago itu sebenarnya buang semua, ya saudara-saudara ya. Ya, saudara-saudara ya. Yang keluarkan apa? Piring keramik. Ya, saudara-saudara, sampai kita anaknya juga iri. Kita anaknya saja nggak pernah pakai makan pakai ini. Giliran tamu datang, saudara-saudara Tuhan, makan pakai piring keramik, saudara-saudara Tuhan. Makan minum pakai gelas keramik. Saudara-saudara, air buahnya saja saudara-saudara Tuhan pakai mangkok yang khusus juga, yang dibeli dari China. Nah, saudara-saudara Tuhan, setelah tamu pulang, gimana saudara-saudara? Semua barang-barang itu langsung dicuci. Dicuci setelah itu saudara-saudara langsung disimpan, enggak, dikeringkan dulu. Dilap dulu. Habis itu saudara-saudara Tuhan baru masuk lagi ke lemari pajangan. Dan lemari pajangan di mana? Ruang tamu kan? Piring plastik di mana? Pantry. Saudara-saudara ya, gelas Duralex di mana? Pantry, saudara-saudara Tuhan ya. Itu kan gelas Duralex itu saudara-saudara yang warna coklat-coklat itu saudara-saudara Tuhan ya. Di pantry semua itu. Tapi yang piring-piring keramik itu saudara-saudara di ruang tamu. Supaya apa? Enggak dipakai pun kalau ada tamu saudara-saudara Tuhan, tamu langsung lihat, iri dia. Iri di mana? Saudara bandingkan sapu ijuk dengan piring keramik. Sama-sama dipakai? Dipakai. Tapi yang satu diperkenan, yang satu dicuekin. Saudara jangan cuma mau dipakai Tuhan ya saudara-saudara ya. Kalau cuma dipakai Tuhan, Nebukadnezar pun pakai Tuhan, saudara Tuhan. Ya, kalau cuma mau dipakai Tuhan, Nebukadnezar pakai Tuhan, Raja Darius pakai Tuhan, Raja Kores dipakai Tuhan, semua dipakai Tuhan. Tapi setelah itu dijadikan sapu ijuk, masukkan ke dalam gudang. Jangan hanya mau dipakai Tuhan. Saudara harus diperkenan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita cuma kejar melayani Tuhan, tapi kita tidak mau serupa dengan Tuhan, nah kita akan jadi sapu ijuk. Kita hanya menjadi alat, tapi tidak diperkenan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita yang melayani Tuhan, kita yang dipercayakan melayani Tuhan, jangan pikir karena saudara sudah layak di hadapan Tuhan, tidak. Saudara hanya dipercayakan oleh Tuhan bukan karena saudara layak. Itu sebabnya saudara jangan mengecewakan Tuhan. Kejarlah kekudusan. Melayani tidak menjadikan saudara kudus. Kekudusan yang melayakkan saudara untuk melayani. Saya ulangi saudara-saudara, melayani tidak menjadikan saudara kudus. Kekudusanlah yang melayakkan saudara untuk melayani. Saudara-saudara, mari kita lihat bagian yang kedua, ayat 16 sampai 18. Silahkan saudara-saudara memperhatikan ayat 16 sampai 18, saudara-saudara. Saudara-saudara, ayat 16 sampai 18 itu mengingatkan kita pada Hagai pasal 1. Ya, saudara-saudara, Hagai pasal 1. Nah, saudara perhatikan ayat 17 ya. Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang harusnya 20 gantang, hanya ada 10. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk menserok 50 takar, hanya ada 20. Ini kan mirip dengan Hagai pasal 1. Engkau menabur banyak, membawa pulang hasil sedikit. Engkau makan nggak kenyang, engkau minum tidak puas, engkau berpakaian tidak panas. Dan di pasal 2 ayat 17, Tuhan menggunakan model yang mirip. Engkau pergi ke timbunan gandum yang harusnya 20 gantang, yang kamu lihat cuma 10 gantang. Kamu pergi tempat pemerasan anggur yang harusnya 50 takar, yang kamu dapat cuma 20. Maka saudara kasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa lihat dari ayat 16 sampai 18, saudara-saudara? Hidup yang bocor. Saudara-saudara, 16 sampai 18 itu bicara mengenai hidup yang bocor. Tuhan berkata kepada bangsa Yehuda, sekarang lihat keadaanmu, ayat 16 ya. Sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Yang diperhatikan apa? Perhatikan keadaanmu sebelumnya. Ya, coba ingat-ingat bagaimana sebelum kamu bangun bait Allah ini. Kamu lagi sibuk ini kan? Sekarang ingat, waktu sebelum kamu mulai pembangunan, gimana kondisimu? Gimana kondisimu? Ember bocor. Itu ember bocor, saudara-saudara. Ya, ember bocor itu kan nggak langsung kosong. Ember bocor harusnya penuh, yang ada cuman setengah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Sebelum kamu taat membangun bait Allah ini, hidupmu kayak ember bocor. Kamu harusnya dapat 20, yang kamu bawa cuman 10. Harusnya kamu dapat 50, yang kamu bawa cuman 20. Kemana yang lain? Bocor. Bocor. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada kalimat yang terkenal ya saudara-saudara. Usaha tidak mengkhianati
hasil. Nah, maksudnya apa saudara-saudara? Kalau mau berusaha itu jangan nanggung-nanggung, ya. All out, nggak rugi all out. Semakin all out, makin banyak yang kamu dapat. Kenapa dapatnya cuma segini? Ya karena kamu kurang all out. Coba kamu all out. Usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, itu kalimat yang baik, saudara-saudara. Tentu saja tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Saudara-saudara, kalau kita berusaha, ya kita berhak untuk mengharapkan hasil yang lebih besar. Karena seharusnya usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi saudara-saudara, yang kita lihat di sini, dalam kondisi bangsa Yehuda tidak. Usaha mengkhianati hasil loh. Usaha mengkhianati hasil, saudara-saudara. Sudah kerjanya setengah mati. Saudara-saudara Tuhan, hasilnya nggak sepadan. Saudara-saudara, yang in dengan yang out nggak sama. Yang dimasukkan, saudara-saudara Tuhan, harusnya 20. Yang keluar cuman 10. Yang dimasukkan 50. Yang keluar cuman 20. Nggak seimbang. Kemana sisanya? Bocor. Maka saudara-saudara Tuhan, usaha tidak menjamin hasil. Kalau saudara berpikir, hasil tergantung usaha, Pak. Tidak, saudara-saudara Tuhan. Tidak. Hasil tidak selalu dijamin oleh usaha. Usaha tidak selalu menjamin hasil. Jadi kalau saudara bisa berhasil, itu bukan karena usaha saudara. Kalau saudara bisa berhasil, itu karena pemeliharaan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Karena kalau saudara melihat pada bagian ini, bangsa Yehuda bukan kurang usaha. Mereka bercocok tanam, mereka tanam gandum, mereka tanam anggur. Tapi apa yang terjadi? Timbunan yang harusnya 20, kamu lihat cuman 10. Anggur yang harusnya 50 takar, yang kamu dapat cuman 20. Loh, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau nggak nanam, wajar nggak panen. Ya saudara-saudara, ya wajar ya, saudara-saudara ya. Kayaknya sebagian besar orang maklum ya, dia nggak panen karena dia nggak nanam. Hanya orang gila yang marah nggak panen, padahal dia nggak nanam. Itu orang gila, saudara-saudara Tuhan ya. Kok cuman begini hasilnya? Maaf Pak, Bapak nanam nggak? Enggak, loh. Saudara Tuhan, ini kamu gila ya, kamu nggak nanam, kamu marah-marah, nggak ada hasil. Semua orang juga, ya wajar, nggak panen, memang saya nggak nanam. Tapi saudara-saudara, orang sudah setengah mati bercocok tanam, nanam, memupuk, nyiram, jaga, waduh. Waktu panen, harusnya 20, kenapa cuman 10? Harusnya 50, kenapa cuman 20? Kemana yang lain? Bocor. Saudara-saudara, kenapa bocor? Ayat 18. Lihat. Apa yang bikin bocor? Ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepada aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pukul. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah pukul, usaha pasti mengkhianati hasil. Saudara Tuhan ya. Saudara kalau bangga dengan usaha saudara, tunggu Tuhan pukul, saudara Tuhan ya. Baru saudara menyadari, bukan usaha yang menjamin hasil. Semua hasil itu anugerah. Karena kalau Tuhan pukul, saudara Tuhan, mau maksimal pun usaha saudara tumpur, saudara Tuhan. Saudara mau semaksimal apapun berusaha, kalau Tuhan pukul, saudara Tuhan bocor. Maka saudara-saudara Tuhan, kenapa ya Tuhan pukul mereka? Ya kembali ke Hagai 1. Karena mereka salah prioritas. Disuruh bangun rumah Tuhan, malah bangun rumah sendiri. Ya, baru setelah itu alasan lagi. Belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tuhan bilang, emang sudah tiba waktunya kamu bangun rumahmu. Ya, enggak usah banyak alasan kamu, kata Tuhan ya. Bilang-bilang belum waktunya. Kamu sudah salah prioritas. Harusnya kamu dahulukan Tuhan, kamu dahulukan dirimu. Nah, maka saudara perhatikan baik-baik, saudara Tuhan. Kalau hati kita tidak mengutamakan Tuhan, hidup kita bocor. Jadi saudara-saudara Tuhan, kenapa ya hidup kita bocor? Saudara-saudara, kayak apa ya? Apapun yang dikerjakan itu nguap. Nggak tahu juga Pak kemana. Saudara-saudara, nggak tahu juga Pak kemana. Nggak tahu juga Pak. Kalau dibilang hilang, nggak tahu hilangnya kemana. Pokoknya saya kayaknya sudah lakukan yang terbaik. Tapi kenapa cuma seperti ini? Kemana? Nggak tahu. Nguap. Loh kok bisa nguap? Saudara-saudara dengar kalimat ini. Hidup yang salah prioritas. Kalau hati saudara tidak memprioritaskan Tuhan, hidup saudara akan bocor.
Dan hidup yang bocor, saudara-saudara Tuhan, itu menjadi hidup yang hampa. Kenapa saudara-saudara? Ya namanya bocor. Bocor, saudara-saudara Tuhan ya. Apapun yang masuk, kayaknya kosong. Apapun yang dimasukkan, kosong lagi. Kenapa bisa kosong lagi? Bocor. Maka kita pikir-pikir, kayaknya orang ini hidupnya bahagia banget ya. Uang ada, istri cantik, pekerjaan mapan. Full banget hidupnya. Tapi kok tanya, madesu Pak? Loh, kok dia madesu ya? Aduh, saya rasa hidup ini artinya apa ya Pak? Loh, kok bisa hidup ini artinya apa? Harusnya nanya itu saya, saudara Tuhan itu kan. Harusnya kita bilang begitu dong. Loh, kayak kamu saja nanya, saya nggak merasa hidup ini ada maknanya Pak. Kamu keterlaluan. Kayak kamu kayaknya saja hidup nggak bermakna, apalagi yang miskinnya seperti saya lebih nggak bermakna lagi, saudara Tuhan. Tapi kan saudara perhatikan ya, ganteng, baru karirnya bagus waktu masih muda. Kok berani bunuh diri ya? Saudara-saudara kalau kita pikir-pikir kan, orang ini banyak yang masuk dalam hidupnya. Uang masuk, pasangan hidup masuk semua. Harusnya hidupnya bermakna dong. Tapi kok dia merasa, aduh apa artinya hidup ini? Kok hidup ini kayak gini banget sih? Loh, kok kamu merasa hidup ini gak ada maknanya? Itulah ciri hidup yang bocor. Itu ciri hidup yang bocor, saudara-saudara. Maka saudara jangan pikir ya, orang yang banyak uang merasa hidupnya sempurna. Enggak. Orang yang banyak uang bisa merasa hidupnya gagal kok. Aku gagal banget. Kadang-kadang kita bingung. Yang kayak kamu gagal, gimana kayak saya yang lagi merintis ini lebih gagal lagi dong. Kamu sudah di puncak menara, kita masih di kaki menara. Kamu yang di puncak menara aja merasa gagal, kita apalagi yang masih manjat menara ini lebih gagal lagi. Artinya saya merasa gagal hidup ini. Apa sih artinya hidup ini? Kemana ya hidup ini? Bocor. Bocor. Saudara-saudara, kalau hati saudara tidak mengutamakan Tuhan, hidup saudara bocor. Saudara-saudara nih, saudara Tuhan, dosa itu tidak selalu bersifat terang-terangan. Saudara-saudara, ada dosa yang orang juga tahu itu dosa. Ya, saudara-saudara membunuh, berzina, mencuri, ya semua orang juga tahu itu dosa. Tapi saudara-saudara Tuhan, ada dosa yang kalau dilihat bukan dosa, tapi jadi dosa. Nah, saudara harus perhatikan baik-baik. Kita orang Kristen itu nggak boleh cuman bicara dosa yang terang-terangan dosa. Lalu seolah saya nggak melakukan itu berarti saya nggak berdosa. Tidak, saudara-saudara Tuhan. Ada dosa yang pada dirinya bukan dosa, tapi jadi dosa. Kenapa? Karena diletakkan di urutan yang salah. Pada dirinya nggak dosa, tapi karena saudara letakkan di urutan yang salah jadi dosa. Sebagai contoh, saudara-saudara, sebelum saudara tambah menerawang lebih jauh, saudara-saudara Tuhan ya, saudara-saudara ya. Contohnya gimana? Sayang anak, dosanya di mana? Pukul anak dosa, kalau anaknya nggak salah, apalagi bantai anak, lebih dosa lagi, saudara-saudara Tuhan ya. Mengabaikan anak, membantai anak, ya dosa lah. Tapi sayang anak, dosanya di mana? Sayang anak nggak dosa. Tapi kalau saudara lebih sayang anak daripada Tuhan, loh, dari nggak dosa jadi dosa kan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, uang dosa? Uang nggak dosa. Kalau saudara merasa uang dosa, kasih saya, saudara kasih Tuhan. Saya tanggung dosa saudara. Ya, saya tanggung dosa saudara. Kalau saudara, Pak, saya merasa banyak dosa, Pak. Kenapa uang saya banyak? Oh, kalau Bapak merasa uang banyak itu dosa, ya bagi sama saya aja, Pak. Jangan tanggung sendiri. Nah. Uang itu nggak dosa. Kapan uang jadi dosa? Kalau saudara menganggap uang lebih penting daripada Tuhan. Makan dosa nggak? Enggak, masa makan dosa? Saudara-saudara apalagi dalam Kristen, makan apa pun nggak dosa. Asal jangan makan orang, saudara Tuhan ya. Makan teman jangan, saudara-saudara. Makan apa? Makan apa sih yang dosa dalam Kristen ini? Nggak ada lah. Ya saudara, apalagi di Manado, saudara Tuhan ya. Yang orang dari daerah lain aja agak ngeri ngeliatnya, saudara biasa saja, saudara Tuhan kan. Makan dosa nggak? Nggak dosa. Tapi saudara kalau menganggap makan lebih penting dari Tuhan, itu dosa. Maka saudara-saudara ya, kalau saya lihat ya, ada orang itu nggak bisa tahan doa sebelum makan, saudara Tuhan. Pengen makan aja langsung, ini bahaya. Ini bukan hanya rakus, saudara-saudara. Ini sudah kerohanian ini. Saudara bisa mengerti ya, kenapa salah satu dosa maut itu kerakusan. Kita sudah bahas, saudara Tuhan. Yang waktu masyarakat all you can eat, saudara Tuhan. Ya, kerakusan. Loh, kerakusan kan cuma dengan perut, kenapa dibilang dosa? Tidak, saudara Tuhan. Karena kerakusan itu bukan hanya makan banyak. Makan banyak nggak sama dengan rakus. Karena makan banyak itu tergantung orang. Saudara-saudara, banyak sedikit itu kan tergantung lah, saudara Tuhan ya. Kita nggak bisa bilang, makan banyak banget. Ya saudara-saudara Tuhan, memang badannya segitu, ya wajar lah. Saudara jangan paksa juga, dia makannya seperti saya dong. Udah badannya nggak seperti saudara, gimana? Itu kan penyiksaan. Dia butuh banyak makanan. Apa itu rakus?
Rakus bukan makan banyak. Rakus adalah menganggap makan lebih penting daripada Tuhan. Nah, saudara, salah satu contohnya, dari mana saudara tahu kita rakus? Dari mana saudara tahu saudara rakus atau tidak? Saudara bisa tahan nggak ya? Sebelum makan, mari kita bersatu dalam doa. Waduh, nggak tahan, Pak. Wah, saudara-saudara ya. Apalagi saudara kasih oleh Tuhan, nunggu amin langsung serbu, stop saudara kasih oleh Tuhan. Nah, wah ini saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini dosa gluttony ini saudara kasih oleh Tuhan ya. Makan di mana salahnya sih? Makan kok salah? Nggak ada yang salah dengan makan. Tapi kalau makanan sudah lebih penting daripada Tuhan, itu dosa. Menikah, salah? Nggak salah menikah. Tapi kalau saudara menganggap nikah lebih penting daripada Tuhan, itu dosa. Ya saudara-saudara, apa tandanya kalau saya menganggap nikah lebih penting daripada Tuhan? Siapa aja boleh, Pak. Wah, saudara-saudara, yang penting nikah. Berarti saudara menganggap lebih penting nikah daripada Tuhan dong. Karena kalau orang yang menganggap, ya nikah baik Pak, tapi jangan juga sampai siapa aja boleh lah. Enggak lah gitu ya. Saya kan menikah bukan untuk nikah, saya menikah untuk memuliakan Tuhan. Maka nggak boleh sama siapa aja. Itu saudara nikah itu berarti nikah masih baik. Tapi kalau, Pak yang penting nikah lah Pak, siapa aja boleh lah Pak. Ya sudah usia 50 kayak gini nggak laku-laku Pak. Apa kata dunia nanti? Pokoknya hari ini Pak ada yang lewat lamar saya ambil langsung Pak. Wah bahaya saudara ini sudah. Ini sudah mengadakan pernikahan lebih penting daripada Tuhan. Saudara-saudara, banyak hal yang pada dirinya bukan dosa. Baru jadi dosa karena salah urutan. Salah urutan. Maka saudara-saudara, Agustinus mengatakan, sebenarnya akar dosa itu apa? Akar dosa itu adalah kasih yang salah urutan. Itulah dosa. Dia pakai istilah disorder love, saudara Tuhan. Kenapa dosa itu muncul? Munculnya dosa itu karena hati saudara itu bukan karena saudara tidak mengasihi, bukan. Saudara tidak mengasihi dengan urutan yang benar. Saudara bukan nggak boleh mengasihi, tapi saudara harus mengasihi dengan urutan yang benar. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, salah nggak saya mengasihi barang? Nggak salah. Mengasihi barang tidak tentu dosa. Tapi kalau urutannya salah, itu namanya dosa. Maka kata Agustinus, apa itu dosa? Dosa adalah kasih yang salah urutan. Makanya saudara-saudara, bagi Agustinus sangat penting bagi kita menata prioritas hati kita. Karena dosa itu munculnya di situ kok. Hati yang salah prioritas. Dan kalau hati kita salah prioritas, bocor hidup kita. Sama kan saudara-saudara ya, kita bicara masalah keuangan. Keuangan itu bocor kenapa? Salah prioritas kan. Beli yang nggak perlu dibeli. Ya. Bukan salah yang dibeli, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, apakah salah barang yang dibeli? Gini saudara-saudara ya, kalau saudara pakai uang beli narkoba, salah, saudara-saudara Tuhan. Lalu saudara, enggak kok, saya kan nggak beli narkoba Pak. Saya beli barang yang sah-sah saja. Berarti nggak dosa? Enggak tentu saudara-saudara. Apakah itu prioritas atau tidak? Dan kenapa uang bocor, saudara-saudara Tuhan? Keuangan kita bocor, ya saudara-saudara. Sampai akhir bulan tiba-tiba saudara kasih oleh Tuhan bokeh, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kenapa? Oh karena kiriman terlalu dikit Pak. Enggak tentu saudara kasih oleh Tuhan. Ada orang yang kirimannya dikit sampai akhir bulan juga berkecukupan. Ada orang yang gajinya banyak, belum akhir bulan sudah hutang di mana-mana. Saya masih ingat saudara-saudara nonton film Korea Queen of Tears, saudara kasih oleh Tuhan ya. Queen of Tears. Nah itu cerita seorang wanita kaya, saudara-saudara. Baru kemudian dia menikah. Nah lalu mereka bercerai. Tapi saudara-saudara satu dan lain hal akhirnya keluarga wanita ini harus mengungsi ke keluarga mantan suaminya. Nah saudara kasih oleh Tuhan waktu itu akhirnya bapaknya perempuan ini ketemu sama bapaknya laki-laki itu. Lalu mereka ngobrol, bapaknya perempuan bilang begini, saya sedih sekali, saya belum pernah loh hidup hanya dengan 10.000 won. Karena orang kaya saudara-saudara, dia nggak pernah hidup dengan 10.000 won, uangnya banyak banget, tapi karena keadaan itu, saya belum pernah hidup hanya dengan 10.000 won, dia bilang. Baru bapaknya laki-laki bilang, saya juga sama. Saya belum pernah hidup dengan 10.000 won. Kenapa? Biasanya cuma 8.000 deh. Tapi seorang kasih oleh Tuhan menariknya apa? Bapaknya laki-laki bingung. Kok orang ini susah banget hanya hidup dengan 10.000 won. Saya saja yang selama hidup dengan 8.000 won enggak susah-susah banget kok dia bilang. Makanya saya sedih hanya hidup dengan belum pernah saya hidup dengan 10.000 won. Dia saya juga belum pernah hidup hanya dengan 10.000 won. Kenapa? Cuma 7.000 deh. Loh, saya pikir-pikir kenapa sama-sama hidup dengan 10.000 won yang satu bisa optimis, yang satu bisa pesimis ya. Saudara-saudara kan ada ya, ada orang
Saudara-saudara Tuhan, gajinya juga biasa saja kok, cukup-cukup. Sampai akhir bulan cukup. Tapi saudara-saudara ada selebritis, saudara-saudara Tuhan, sampai utang sana, utang sini. Padahal gaji, pendapatan 2 kali lebih berlipat-lipat. Kok bisa hutangnya banyak? Ya kan gaya hidup, itu saudara-saudara ya. Gaya hidup itu masalah prioritas. Gaya hidup itu masalah prioritas. Jadi saudara-saudara sebenarnya ya, orang itu nggak perlu uang banyak untuk hidup cukup. Orang itu butuh prioritas yang tepat. Sama, hidup juga begitu. Saudara nggak butuh semuanya untuk merasa hidup ini, merasa bahagia. Nggak butuh semuanya. Yang saudara butuh adalah hati yang prioritasnya benar. Kalau hati saudara prioritasnya benar, nggak ada yang cukup. Nggak ada yang cukup. Maka menarik saudara-saudara Tuhan ya, bagaimana supaya kita bisa menghargai istri kita dengan sepenuhnya. Bagaimana supaya kita bisa menghargai pasangan kita dengan sepenuhnya, suami kita dengan sepenuhnya. Bukan dengan mengutamakan suami kita. Justru terbalik. Kalau saudara ingin menghargai pasangan saudara dengan seutuhnya, justru saudara tidak boleh mengutamakan pasangan saudara. Saudara harus utamakan Tuhan. Justru ketika saudara berpikir dengan mengutamakannya, baru saudara akan menghargainya, maka efeknya akan terbalik. Saudara tidak akan menghargai dia. Maka saudara perhatikan ya, orang yang menjadikan pasangannya yang cantik sebagai yang utama, saudara-saudara Tuhan, kok malah mudah tertarik dengan perempuan lain ya? Karena dosa itu tidak selalu bekerja dengan terang-terangan. Dosa itu muncul ketika hati kita sudah salah urutan prioritas. Hati kita sudah salah urutan prioritas. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa area dalam hidup saudara yang kayak ember bocor? Itu pertanyaan saya pada siang hari ini. Apa area dalam hidup saudara yang saudara sadar dan saudara rasa ini kayak ember bocor loh Pak? Mungkin pekerjaan saudara? Mungkin studi saudara? Mungkin pelayanan saudara? Saudara-saudara ada mahasiswa itu saudara dikasih oleh Tuhan, bukan nggak belajar, tapi waktu nilai ujian diumumkan kok bisa C semua. Bukan nggak belajar, tapi nilai ujiannya C lagi. Salah saya apa, dia bilang? Saya belajar, tapi nggak tahu setiap kali sudah ujian gugup, hilang yang saya pelajari, yang saya nggak pelajari keluar, yang saya pelajari nggak keluar. Kok apa yang salah dengan saya, dia bilang? IPK selalu 2, IPK-nya 2 lagi, C terus. Saya bukan nggak belajar, saya belajar sampai pagi. Baru lihat temannya, saudara-saudara, main game sampai pagi, saudara-saudara Tuhan, bukan belajar sampai pagi. IPK-nya 3,6. Saudara-saudara Tuhan, gimana kan ya darah, saudara-saudara ya. Saya yang belajar sampai pagi, IPK cuma 3 pas. Teman saya yang main game sampai pagi, IPK-nya 3,6. Kok saya bocor banget ini? Saudara-saudara, ketika saudara mengalami kondisi bocor kayak gini, saudara dengar apa kata Tuhan? Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Atau lebih sederhananya, coba cek prioritas hatimu. Kalau hatimu prioritasnya benar, nggak mungkin bocor. Tapi kalau bocor, berarti prioritas hati saudara sudah salah. Sudah salah. Saudara-saudara, mari kita lihat bagian yang ketiga, ayat 19-20. Ayat 19-20. Ya saudara-saudara, saya bacakan ayat 19 untuk kita semua. Ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Loh, kok mirip dengan ayat 16? Ayat 16 juga sama. Perhatikanlah. Ya, mulai dari hari ini dan selanjutnya. Loh, ayat 19, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Ya, saudara-saudara memang sama, tapi beda yang diperhatikan. Kalau yang pertama, perhatikan yang dulu. Kalau yang ayat 19, perhatikan yang nanti. Perhatikan apa? Yang ayat 16, perhatikan yang dulu sebelum kamu bangun bait Allah. Tapi ayat 19, perhatikanlah mulai dari sekarang. Perhatikan, ada yang berubah setelah kamu membangun bait Allah. Itu yang kira-kira mau dikatakan oleh Hagai. Coba kamu perhatikan, setelah kamu meletakkan batu untuk membangun bait Allah ini, apa yang berubah dalam hidupmu? Perhatikan ayat 20, saudara-saudara, ayat 20. Ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Artinya saudara-saudara, sudah nggak ada lagi benih dalam lumbung. Karena mereka sudah tabur.
Yang kedua, apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Saudara-saudara, artinya saudara kasih oleh Tuhan, pohonnya sudah tumbuh, belum ada buahnya. Benih sudah ditanam, belum berbuah. Pohon sudah tumbuh, belum berbuah. Apa kata Tuhan? Enggak usah takut. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Coba perhatikan yang dulu. Kamu sudah capek-capek, hasilnya nggak ada. Sekarang lihat. Coba kamu pergi ke ladangmu. Ada pohon apa di situ? Sudah berbuah? Belum. Coba kamu lihat ladangmu. Ada benih apa di situ? Ada benih gandum. Sudah tumbuh? Belum. Nggak usah takut. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Aku akan memberi berkat. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan itu adalah berkat tersendiri. Saudara-saudara, saya ulangi, janji Tuhan untuk memberi berkat itu sendiri adalah berkat. Saudara jangan bilang setelah jadi berkat baru berkat, Pak. Kalau masih janji belum jadi berkat. Tuhan baru berjanji memberi berkat. Berarti belum berkat dong, Pak. Ya, nanti kalau sudah jadi baru itu namanya berkat. Salah, saudara-saudara. Saudara nggak boleh mengadopsi pandangan itu. Janji Tuhan sendiri itu berkat. Oh, tapi kan belum jadi, Pak, baru janji. Belum jadi pun itu sudah berkat. Tuhan sudah berjanji, itu sendiri berkat. Loh, tapi kan belum ada hasilnya, Pak. Saudara-saudara yang kasih hasilnya belum ada pun dia sudah berjanji, itu berkat. Saudara-saudara, apa bedanya janji dengan berkat? Nah, saudara-saudara sederhana. Janji itu berbicara mengenai perubahan relasi. Berkat itu bicara mengenai perubahan situasi. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan baru janji saja, itu sudah berkat. Apa berkatnya? Perubahan relasi. Tadinya Tuhan marah-marah sama bangsa Israel. Kamu nggak taat, saya kutuk kamu. Lihat hasil panenmu. Kamu berusaha, hasilnya nggak maksimal. Kamu makan nggak kenyang, kamu minum nggak puas, kamu pakai baju nggak panas. Kenapa? Saya pukul kamu. Itu saudara kasih oleh Tuhan. Relasi Tuhan dengan bangsa Yehuda sebelumnya. Lalu apa kata Tuhan? Mulai hari ini aku akan, berarti belum, akan memberi berkat. Loh, masih janji dong. Loh, berarti pohonnya belum berbuah, belum panen. Janji itu sendiri sudah berkat. Janji dari Tuhan itu sendiri adalah berkat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, waktu saudara baca Alkitab, saudara jangan tunggu. Ya ini masih janji, Pak, belum digenapi. Saya wait and see dulu ya, Pak ya. Baru saya bisa mengatakan itu berkat. Nanti kalau sudah dapat, baru saya bilang thank you Jesus. Ya, kalau belum dapat, ya tunggu dulu, wait and see. Oh, saudara-saudara tidak. Maka saudara kasih oleh Tuhan, ketika saudara-saudara lagi bergumul, saudara-saudara datang sama Tuhan jangan minta solusi. Saudara minta janjinya. Atau lebih gampang saudara-saudara, saudara minta firman-Nya. Saudara lagi bergumul, apa yang saudara butuhkan? Solusi, bukan. Yang saudara butuhkan firman Tuhan. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, Pak, Alkitab begini tebal, Pak. Saya bergumul, saya baca apapun galau, Pak, nggak baca apa-apa. Saudara-saudara di situlah baru saudara sadar ya, ternyata waktu saya lagi bergumul, pas saya baca Alkitab tiba-tiba dapat ayatnya, saudara-saudara, itu berkat loh. Baru ayat loh. Ih, kok pas banget. Nah, saudara ngerti saudara-saudara ya? Loh, belum ada solusinya saudara-saudara ya. Baru ayatnya doang ini. Ih, kok pas banget ya firman Tuhan hari ini. Saudara misalnya datang ke gereja ini dengan pergumulan, tiba-tiba saudara dengar khotbahnya, ih cocok sekali dengan apa yang menjadi jeritan hati saya. Loh, belum ada solusinya, baru firman itu cocok. Itu aja sudah berkat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apa berkat yang diberikan oleh Tuhan? Tidak selalu perubahan situasi, tidak selalu perubahan kondisi. Berkat yang Tuhan berikan itu seringkali dalam bentuk perubahan relasi dengan Tuhan. Yang tadinya Tuhan marah, lalu Tuhan mengatakan, saya nggak marah lagi. Saya mulai hari ini akan memberi berkat, perubahan relasi. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, karena janji Tuhan itu sendiri adalah berkat, maka saudara taat bahkan ketika nggak ada bukti. Taat. Balik buktinya ada? Nggak ada. Tapi saya taat. Nah, itulah ketaatan. Saya belum lihat apa-apa, tapi saya nggak perlu melihat sesuatu dulu baru taat.
Saya taat karena Tuhan sudah janji. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, orang Kristen seperti itu. Saya taat karena Tuhan sudah berjanji. Bukan karena Tuhan sudah memberi bukti. Saya taat bahkan sebelum Tuhan beri bukti. Saya taat karena Tuhan sudah berjanji. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, taat itu kan seperti berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara saya kasih ilustrasi. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan sudah siapkan solusinya di depan. Tapi Tuhan janji akan memberikan saudara jalan keluar. Apa yang Tuhan mau, saudara yang kasih oleh Tuhan? Iya, solusi sudah di depan. Tapi mau nggak kita jalan sama-sama ke depan itu? Itu namanya taat. Saya tahu Tuhan akan kasih jalan keluar. Saya tahu Tuhan bisa kasih jalan keluar. Dan Tuhan memang bisa kasih jalan keluar. Tapi namanya taat, saudara yang kasih oleh Tuhan apa? Saya mau berjalan dengan Tuhan sampai ke ujungnya. Saya nggak mau cuma dapat ujungnya. Saya mau sampai dengan Tuhan. Saya mau sampai ke ujung bersama dengan Tuhan. Walk together with God. Itu namanya taat. Ya saudara-saudara, saya sakit, saya mau sembuh. Iya wajar, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita orang Kristen yang benar motivasinya, saya nggak mau cuma sembuh. Saya mau sembuh bersama dengan Tuhan. Saya mau kaya, nggak salah. Tapi saya mau kaya bersama dengan Tuhan. Tapi saudara-saudara seringkali kan kita nggak doanya begitu ya saudara-saudara. Ya, Tuhan kasih saya kekayaan. Entah di sana Tuhan ada atau enggak apa-apa. Ya, yang penting kayanya. Loh, saudara-saudara, kita orang Kristen nggak boleh begitu. Saya mau sampai ke tujuan bersama dengan Tuhan. Maka saya nggak mau cuma tujuannya. Saya mau juga perjalanannya. Saya mau juga perjalanannya. Kalau saudara-saudara cuma pikir, saya mau tujuannya, pokoknya sampai tujuan. Wah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita akan jadi orang Kristen yang kerdil. Ya, saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat urutan ya, saudara-saudara. Urutan. Taat baru berkat. Tidak taat, kutuk. Taat, berkat. Tidak taat, kutuk. Saudara-saudara, apa berkat dari ketaatan? Berkat dari ketaatan yang pertama bukan perubahan situasi. Berkat dari ketaatan yang pertama, perubahan relasi. Apakah waktu kita taat, semua langsung berubah? Jalan terbuka, saudara kasih oleh Tuhan? Enggak. Saudara jangan berharap waktu taat, saudara kasih oleh Tuhan, tiba-tiba panen besar di Yehuda. Tidak. Tuhan bilang, coba ada enggak benih dalam lumbung? Ya saudara-saudara, benih dalam lumbung. Ya saudara kasih oleh Tuhan, ya benihnya enggak ada lagi, saudara tanam, tapi belum berbuah. Dan saudara tahu, saudara kasih oleh Tuhan, kalau orang Israel dulu bercocok tanam, benih itu diambil dari panen. Kalau gagal panen, itu bukan hanya gagal panen. Mau nanam lagi pun nggak bisa. Jadi saudara harus mengerti, saudara-saudara ya. Orang Israel kalau nanam gandum, saudara-saudara nanti panen itu sebagian diambil jadi benih selanjutnya. Artinya kalau gagal panen, itu bukan cuma gagal panen, saudara-saudara Tuhan. Itu gagal nanam berikutnya. Jadi bukan saya cuma nggak makan hari ini, saya bahkan nggak bisa nanam lagi berikutnya. Itu kalau gagal panen. Jadi saudara bisa bayangkan, adakah lagi benih dalam lumbung? Nggak ada lagi. Artinya saudara-saudara, ini sudah taruhan hidup dan mati nih. Kalau ini gagal juga, sudah gagal panen, nggak bisa lagi nanam. Tapi Tuhan bilang apa? Nggak usah khawatir. Mulai hari ini aku akan memberkati. Nah saudara-saudara, kita kan pasti pengen ya, Tuhan ngomong itu sama kita. Mulai hari ini aku akan memberkati. Tapi saudara mau taat nggak kayak bangsa Yehuda? Membangun lagi bait Allah itu. Ya saudara-saudara, kita maunya berkat Tuhan. Tapi kita nggak mau hati kita memprioritaskan Tuhan. Ini kan saudara-saudara ya. Saya mau berkat Tuhan, tapi saya nggak mau hati saya nggak mau mengutamakan Tuhan. Saya ulangi saudara-saudara. Kita mau berkat Tuhan, kita nggak mau mengutamakan Tuhan. Itulah egoisnya kita. Saya mau berkat Tuhan, saya nggak mau mengutamakan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketaatan itu mendahului berkat. Kalau saudara mau mendapat berkat Tuhan, saudara harus mau mengutamakan Tuhan. Karena kalau saudara tidak mau mengutamakan Tuhan, Tuhan pun tidak mau memberkati saudara. Maka saudara kasih oleh Tuhan, mari kita cek hati kita. Siapa yang kita utamakan dalam hidup kita hari ini? Siapa yang kita utamakan? Siapa yang kita dahulukan?
Ya, kalau saudara merasa hidup saudara bocor hari ini, coba saudara tanya, siapa yang terutama dalam hidup saudara? Siapa yang saudara utamakan dalam hidup saudara? Karena kalau tidak salah, karena kalau prioritas saudara tidak salah, tidak mungkin bocor. Tapi kalau bocor, berarti prioritas hidup kita salah. Maka Tuhan memanggil kita untuk kembali. Kembali, artinya apa saudara-saudara? Itu reshuffle ya. Reshuffle. Saudara-saudara, ini namanya bukan reshuffle kabinet, ini namanya reshuffle rohani, saudara-saudara Tuhan. Tuhan memanggil saudara hari ini. Hari ini apa? Reshuffle hatimu. Reshuffle hatimu. Yang harusnya diutamakan, harus diutamakan. Yang nggak boleh diutamakan, tidak boleh diutamakan. Dan ini PR seumur hidup. PR seumur hidup. Setiap orang itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada kekurangannya dan ada kelemahannya masing-masing. Kita punya kecenderungan untuk mengutamakan yang tidak perlu diutamakan dan tidak mengutamakan yang perlu diutamakan. Apa yang tidak diutamakan beda-beda. Apa yang perlu diutamakan beda-beda. Tapi kalau kita memang mengasihi Tuhan, namanya mengasihi Tuhan, masa yang utama bukan Tuhan? Itu kan aneh, saudara-saudara. Saya mengasihi Tuhan, yang utama bukan Tuhan. Loh, kalau memang mengasihi Tuhan, yang utama harus Tuhan. Dan sebelum saudara mengutamakan Tuhan, saudara tidak akan bisa mengasihi apapun dengan benar. Sebelum saudara dan saya mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, saudara dan saya tidak bisa mengasihi apapun dengan benar. Ya, kiranya saudara dan saya bertumbuh menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa firman-Mu bagaikan pedang yang menyelidiki hati kami. Kami berdoa supaya hati kami meninggalkan segala kemunafikan. Kami tidak menipu diri kami dengan segala kedok pelayanan ini. Berpikir kalau kami rohani hanya karena kami banyak terjun dalam hal-hal rohani. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hati kami beres. Tidak mengutamakan yang tidak diutamakan. Dan tidak mengabaikan apa yang perlu diutamakan. Singkirkanlah ya Tuhan segala berhala di dalam hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.